Box to Pod. Insights from aspiring people. Hari ini saya kedatangan bukan 2, bukan 1, tapi 3 orang. 4. Satu tim sih kayaknya. Oke. Oh iya. Nah, hari ini saya kedatangan Egalite atau Egalit? Egalite. Nah, di sini ada Bagas Pradipta Bagastama, Aaron Williams sama Jonathan Wanasida. Halo guys, apa kabar? Baik. Assalamualaikum. Nah, sebelumnya saya mau kita congratulate Bagas dulu ya, udah masuk lulus SNM ya? SNBP yang prestasi. Udah ganti. Tepuk tangan dulu yuk. Ya, emang negara bisa rebranding juga. Iya. Emang podcast lu doang yang rebranding. Oke, jadi ini karena gue ngajak satu tim Egalit, jadi pengen ngajak semua dari Laga Lu mau Asmara. ngajak semua, kita sampai bawah. Ini beli 3 lagi nih. Tadi mau ngajak yang castingnya Laga Asmara, 3AM, Waduh, sama satu. Bikin seri saya langsung gak usah podcast. Iya. Jadi jujur semalam gue baru nonton film-film kalian, short film, kecuali yang jagoan. Oh Iya, musik video ya. Ya 3AM, Jaga Asmara sama satu lagi gue lupa apa namanya. Yang mana nih? Yang mana ya? Kita kan sekarang film ada 5 film pendek. 5 ya? Wih, parah. Oh, What For. Yang What For. Ya, itu best seller. Best seller perasaan yang Iya. perasaan masih yang paling baik viewer tuh yang film pertama kalian. Maksudnya? Bagi kita What For best seller. Iya. Bagi kita What For best seller. Iya, banyak yang ngomongin sebenarnya. Iya, karena Jadi kalian boleh ceritain sedikit tentang Egalite? dari apa nih? Kan emang sebenarnya kalian tuh dimulai dari karena satu sekolah, ya kan? Karena mulai dari satu sekolah, kalian mulai dari yang mencetuskan ide ini itu siapa di antara kalian bertiga? Mulai dari pertemuannya aja guys. Gimana cara kita ketemu gitu. Iya, mungkin dari situ dulu ya. Sebenarnya pertemuan pertamanya itu dari Egalite Production sebenarnya dari video kita udah sempat dijelasin ya di video pertama kita kalau kita tuh berawal dari 5 anak-anak, 5 teman SMP Ya. yang awalnya sebenarnya tidak saling menyukai tapi tiba-tiba dimasukin ke satu project bikin film pendek, tahu-taunya fun, suka, akhirnya kita lanjutin. Terus ya itu, belum nyala nih. Jujur mic gua belum nyala. Udah. Ya ampun, dari tadi sorean gak kedengeran ya. Kasihan. Gak apa-apa, sudah terbiasa. Gimana? Dari 5 teman itu sekarang udah pada merintis sendiri-sendiri. Yang tersisa ya tinggal kita bertiga. Ketemu sama John itu juga waktu itu dari OSIS ya. Ya. Dia anak bawang yang tidak punya teman, sedang duduk sendirian di pojokan. Terus kita, lihat itu siapa tuh? Kita ambil, hai nama kamu siapa? Gitu kan. Kamu butuh pekerjaan, ayo ikut kami. Nah, tapi kalau misalnya di Jonathan nggak ada skill, lah masih mau ngangkat dia nggak? Loh kan justru ketemu karena punya skill. Pertemanan kita ini sebenarnya sebatas pekerjaan. Parah. John kalau nggak ada skill ya, ini dia masih dari anak bawang sih kayak gue. Nggak ada temen. Ya bersyukurnya ternyata banyak banget gue nemuin anak-anak yang bertalented banget kayak John sama Aaron ini. Otaknya tuh mungkin emang matematika kita nggak pernah pes, tapi otak filmnya lebih bagus. Iya sih. Pertemuannya mulai dari situ sih. Terus gara-gara pandemi waktu itu bosen kan. Iya. Nggak bisa ngapa-ngapain juga ya udah. Secara detail pas online tiba-tiba aku di DM Bagas. Waktu itu kita nggak pernah ngomong Iya, sama nggak sekali. pernah ngobrol sama sekali. Sebatas OSIS doang. Nah, Kita iya. ngomong. Tiba-tiba Bagas bilang, Jonathan, boleh ada bosen gak sih di Iya, rumah? pasti. Tiba-tiba ngerjain project yuk. Short film. Ya udah deh, gue bosen juga. Ya udah ikut. Iya tahu. Kan selama pandemi tuh 2020-2021 tuh bosan banget sih di rumah. Bosen banget. Terus ya Sampai Bagas bikin podcast, sampai John bikin foto studio sendiri. Iya. sampai Aaron ngapain? Aaron, tapi sebenarnya Aaron itu sekarang lebih outgoing, lebih Iya. berani lagi untuk di public gitu kayak media ini. Ini kalau ngomongin soal COVID ya, orang-orang bilang COVID itu tidak menguntungkan atau kayak merugikan, tapi bagi kita itu justru malah
kesempatan gitu. Iya. Akhirnya banyak perubahan. Kita gara-gara COVID orang-orang diem di rumah, kita akhirnya malah keluar bikin short movie. Terus apa yang tadinya kita biasa diem-diem di dalam kamar doang, akhirnya bisa self development supaya lebih pede lagi. Iya, benar juga sih. Sekarang Aaron temennya lebih banyak daripada gue. Serius? Masa? Iya. Oh, masa? Ya kan? Masa? Twice, Blackpink. Tapi satu hal yang gue pengen tanya kan, Egalite ini gue kalau lihat dari konferensi yang Naga Asmara, Oke. ya kan, sempat ada yang bilang kalau Egalite ini artinya equality. Ada yang lupa? Iya, Iya, aku benar. ingat. Masih ingat sama Masih di kepala kita sebenarnya. Equal. Tapi Dasarnya sih itu sih, dasarnya. iya. Tapi sampai sekarang, apakah lu masih mau ngajak teman-teman yang satu kelas atau lu kepengen mau ngajak dari luar gitu, orang-orang dari luar? Sebenarnya kalau ngomongin ngajak, kita mau open buat siapa aja ya, Hmm. ya kan. Karena kita nggak pernah mandang umur, nggak pernah mandang kegiatannya seperti apa, terus kayak nggak pernah mandang skillnya sejauh apa. Toh juga kita nggak jago-jago amat. Gitu. Iya, iya Kita benar. juga kebanyakan otodidak, juga belajar sendiri. Cuman kalau untuk rekrut tim, so far sekarang sih ya yang reachable, yang bisa digapai sama kita sih ya baru anak-anak ya, mungkin anak-anak temen-temennya John, ya Iya, kan, iya. adik kelasnya John yang masih bisa deket kontakan lah. Tapi untuk yang mungkin nanti ya suatu saat kalau misalkan kita kan berdua nih udah lulus nih, Iya, kalau misalkan kita berdua kuliah terus punya teman mau join Eagle itu ya boleh-boleh aja gitu. Yang penting kan it's reachable gitu. Iya. Ya, sebenarnya nggak ada masalah, kan kita masih equal gitu. Kita melihat opportunity di semua orang pasti selama mereka ada kecintaan terhadap dunia audiovisual atau bikin film, welcome. Iya sih, iya sih. Tapi gini loh, selama kalian masih masih belum kuliah, which is like gua, kalau gua boleh jujur tuh, kuliah lebih sibuk pasti. Pasti. Udah pasti. Kuliah Jelas. lebih sibuk. Tapi ya, gue sih ngarepin kalian tetap lanjut gitu. Lanjut lah nih. Lanjut. Iya, tapi kan dia Jelasin John, kita Gimana, udah gimana? nambah berapa orang, kita krunya udah siapa, udah berapa Ayo John, banyak. jelasin John. Krunya berapa ya? Berapa ya waktu itu? Lupa aku. Nggak, tapi kita habis rekrutmen kan. Iya, kita habis rekrutmen tambah beberapa orang yang bisa bantuin, dan ternyata semuanya itu perempuan. Wah. Kan Jadi ya abis gua dan Bagas hilang, ya John sendiri sama cewek-cewek ya. Dan kita sebenarnya sekarang kru-krunya itu, kita tuh sekarang sistemnya Egalite gini, kita tuh Gimana, bakal Pak? jalan terus. Ya. Akan ada penerus gitu loh. Kita mencari legacy ke bawah. Jadi setiap tahunnya, setiap harinya kita akan open recruit kalau bisa orang-orang yang emang bisa nerusin gitu. Jadi kayak misalkan sekarang John kan udah ikut dari awal bikin Egalite tuh John udah ikut. Setelah kita semua udah merintis karirnya masing-masing, masih ada John yang bisa handle gitu. Dengan masih dimonitor gitu, terutama sama gua masih akan terus memonitor Egalite gitu kan. Nah nanti tugasnya John saat mulai berjalan nih kita kuliah, tugasnya dia adalah mencari lagi penerusnya siapa. Mencari lagi tim-timnya siapa yang bisa dipercaya untuk nerusin lagi terus. Oh, ini berarti kayak OSIS gitu ya berarti somehow ya? Somehow ya mungkin gitu. Coba kan kalau OSIS kan emang kayak official harus Ya. ada per tahun ganti orang. Iya, benar. Kita mah anytime ada masuk aja gitu loh. Kita nggak bikin kayak sistem. Kita lebih relax, lebih terbuka. Lebih free, Kalau OSIS kan lebih kalah sistematik banget gitu. Betul. Kita yang penting jalan terus gitu kan. Egalite tuh kita nggak pernah nyebut tim, nggak pernah nyebut kayak it's a crew. Kita tuh nyebutnya sebagai keluarga, family. Ya, benar-benar. Yang namanya keluarga, once lu masuk, lu nggak akan bisa keluar. Maksudnya adalah kalau misalkan lu mau deactivate, maksudnya kayak non-aktif karena ada karir masing-masing, silahkan. Tapi anytime lu free, anytime lu mau balik, buka banget, welcome banget. Iya, iya. Jadi iya, nggak akan pernah ada yang namanya Egalite kekurangan orang, karena once lu pengen balik ya balik aja lagi. Lu kan masih nyimpen seragamnya. Bener juga sih. Iya. Yang penting rumah Egalite tetap strong gitu ya. Yoi, Iya, iya. betul. Kita tinggal nyari pengurusnya. Ah. Pengurusnya siapa aja. So your foundation is like seperti kayak lu mesti harus nyari orang yang walaupun audio visualnya tuh masih low, masih orang-orang masih mau belajar gitu.
Iya, anyone gitu. Asal lah ya, Iya. asal kita cuma pentingin dia niat untuk belajar, niat untuk berkembang. Yang kita cari adalah kecintaannya, passionnya. Passion untuk kan filmmaking. everlasting passion. Ipi, everlasting passion. Waktu itu guru kita bilangnya everlasting pain. Everlasting pain. Ya, kita yang penting nyari, karena gini kita tuh percaya kalau misalkan orang punya ada niat dan ada kecintaan terhadap dunia tersebut, Ya. dia akan ngelakuin apa aja supaya dia bisa. Iya. Kita nggak nyari orang yang bisa, kita nyari orang yang mau gitu. Karena lu bisa belum tentu lu mau. Tapi kalau lu mau, lu pasti akan berusaha untuk bisa. Harus ada komitmen di Betul. kru Iya, ini. iya, iya. Sama lu komitmen mah, ilmu bisa dicari dari mana aja. Iya, iya juga sih. Kayak kita juga bisa buat film pendek itu nggak dari formal education Iya, hitungannya bener juga kan. Iya, belajar sendiri gitu. Lu banyak dari mana? YouTube. YouTube kan? Iya. YouTube lu dari mana? YouTube. YouTube juga. Kalau gua workshop. Lu nggak bayar YouTube apa sekarang udah pakai subscription apa join membership? Nonton iklan lebih bagus supaya yang bikin konten dapat duit. Kalau iklan yang nggak ditonton AdSense-nya nggak masuk. Padahal cari contoh gampang, tinggal nonton TV aja. Iya kan? Karena kita percaya kayaknya learning by doing tuh lebih itu nggak sih lebih efektif ya. Iya, karena kan kayak film itu sebenarnya kayak practical gitu, harus kayak face to face gitu, harus kayak experience it yourself We gitu. learn by doing, trial and error. Kita kerjain, kita review apa yang bisa ditambahin, apa yang bisa diimprove. Iya, dan itu yang akan diterapin terus nanti kalau ada anak-anak baru. Biarkan mereka explore sendiri, kita cuma guiding. Ini loh yang kita tahu seperti ini. Kita sama ini ngerjainnya gini. Cuman kalau misalkan kalian mungkin ada metode lebih baik atau kalian belajar di luar terus kalian terapin di Egalite, boleh banget. Iya, bisa sharing. Kan itu moto tujuan pertama kita kan kita mau jadi wadah sharing aja. Benar. Tapi oke, let's go to your first ever film, Laga Asmara. Aduh. Laga Asmara kan bener kan? Ya betul. Ya, betul. It was one film that is you guys bravely taken karena itu masih pandemi banget. Betul. Itu kondisinya masih Wah, itu kondisinya masih parah banget. waktu parah itu. banget. Susah ngeakses tempat-tempat sebenarnya. Kok lu bisa ngizin sama orang tua lu? Sebenarnya Bentar, kita tanya yang ini dulu, izin orang tua gimana? yang agak susah biasanya waktu itu. Gimana ya? Itu kan pandemi ya, kita kan di rumah ya. Iya. Masa-masa sekolah online. Kita semua masih di rumah, susah keluar, takut kena virus, macam gitulah ya. Kita itu waktu itu awalnya pitching tuh kapan ya? Mei Iya. 2020. Dan itu mulai awal produksi Agustus akhir. Dan itu pun kita masih banyak planning, nyari izin, terus mikirin equipment, terus yang paling susah itu paling nyari jadwal sih. Iya, Nah, itu dia. lu waktu itu izin ke orang tua gimana? Kalau itu syuting? Oh ya mohon maaf nih, gue kalau izin orang tua bilang nggak jalan. Oh, lu aman ya? Iya, Waktu itu siapa yang susah ya? bukan gue. Lah enggak, tapi talent kru itunya sih, aktornya sih yang aktornya susah. sebenarnya. Iya. Banyak emang sebenarnya pas pandemi itu kan yang mereka takut soal masih red zone dulu kan masih ada kan tuh yang kayak zona merah segala macam. Nah, kalau kita sih sistemnya kita bikin jadwalnya lumayan fleksibel. Syuting either 2 minggu sekali atau seminggu sekali. Pokoknya ya tergantung aktornya kan Tergantung, bisa. Terus Mereka kalau kapan? berhalangan apa enggak kita? Kalau misalkan berhalangan, kayak misalkan nih tiba-tiba red zone tempatnya ya mau nggak mau kita berhenti gitu. Kita Iya. break dulu sampai nunggu nanti Jadi lokasi ya, tersebut udah aman. Iya, kita masih ngikutin protokol banget. Bener-bener ngikutin protokol kita syutingnya. Terus semua kru, semua actors diwajibkan untuk antigen dulu masing-masing. Iya. Pada saat itu sebelum ketemu, dan pas ketemu pun yang boleh buka masker hanya pemain. Itu pun sebelum dan sesudah udah kita disinfektan dulu. Iya. Dulu sistemnya bener-bener ketat banget pokoknya ya. Iya. Protokolnya tuh kita sebenarnya itu serem sih. Jadi Iya. kita bikin kayak waktu itu ada satu penerapan cara syuting di pandemi dari studio Antelope yang pernah gue share Iya. kan. Dibikin jadi kayak ada 3 bagian gitu. Bagian pertama mereka harus disinfektan dulu segala macam. Terus bagian kedua tuh tempatnya kru dan equipment. Terus bagian ketiga adalah lokasi syuting, dan di lokasi syuting itu yang boleh di lokasinya itu yang boleh cuman sutradara, DOP sama pemainnya aja, yang lainnya nunggu di belakang itu. Jadi kita mengurangi kontak sih. Social distancing. Kalian nggak mau pas lagi action gitu,
lagi orang di aktor di tengah terus kalian semprot disinfektan gitu. Tapi kita sempet ya emang separah itu ya. Iya. Sempet kita tuh sempet kayak sebelum kita syuting, kita kan di Laga Asmara itu ada salah satu syuting tepat di kafe kan. Iya benar. Itu kafenya sebelum kita mulai masuk udah kita semprot dulu, kita lap dulu semua. Selesai pun kita semprot lagi. Oh enggak, during. Maksud gue during. Oh enggak. Makanya enggak sedih. Kita enggak seperti gitu. Ya masa lagi acting, aku sayang sama kamu. Bagus dari Jangan tangan. Yang ganggu tuh padahal ringtone orang tau nggak? Tiba-tiba nyala kan. Iya. Oh itu. Cuman ya emang syuting pas Covid itu beneran Ya paling masalah tuh jadwal lah dulu. jadwal sih, iya jadwal yang Iya. paling susah karena kita itu syuting satu film pendek itu kita ngabis syuting tuh 6 bulan. itu yang film Laga Film Asmara. Laga Asmara itu 6 bulan. Kita Karena mulai itu dari banyak- Agustus selesai Januari kalau nggak salah. Iya karena itu banyak komplikasi karena kita juga ada beberapa aktor yang kalau nggak salah kena COVID. Iya. Nah, Jadi kalau udah ada itu- yang kena Covid itu ya kita mau nggak mau nunggu sampai dia sembuh atau nunggu sampai semua aman baru kita syuting lagi. Kena nunggu sampai syuting lagi gitu. Jadi Itu ya Laga Asmara sih emang film pertama dan film terlama produksi kali ya selama produksi terlama kayaknya bukan Laga Asmara sih. Bukan. Enggak, yang baru bukan. nih, Yang baru. rilis Jiwa kemarin tuh. Oh iya. Itu produksi setahun, Lebih. syutingnya setahun. itu gara-gara apa? Covid, Oh Mas kok. masih Covid itu. Masih Itu kan dari 2021 ke 2022 tuh. Itu masih di drafting apa masih draft apa gimana? Apanya maksudnya? Udah mulai produksi sebenarnya. Udah produksi. Jadi kita tuh sebenarnya selesai Laga Asmara syuting, Ya. jadi pas proses editing itu tuh kita udah mulai pitching untuk Jiwa. Ya. Udah mulai pitching, udah mulai penulisan, udah reading segala macam dan kita mulai pertama syuting tuh bulan Bukan apa ya? Mei apa Juni ya? Itu? Juli. Juni ya? Iya, Juni iya. Jiwa itu. Juni 2021 Iya, ya kan? Juni 2021 tuh udah mulai syuting. Cuman ya itu karena jadwal, pandemi. Waktu itu kan pandemi itu pas naik turun ya. Kalau yang Iya, iya, 2020 ke 2021 kan bener-bener lagi parah. Nah, itu kan kita tinggal kayak nyelipin waktu aja. Nah, kalau yang ini kan kita naik turun. Ada tiba-tiba kita boleh keluar, tiba-tiba harus di rumah. Kan? Iya. Jadi Iya. mau nggak mau akhirnya ke pospon terus. Tapi kerennya tuh kalian pas lagi yang di Jiwa itu tiba-tiba ada 3 AM duluan, Nah. Watford duluan. Nah, iya Itu dia. Itu beda-beda tuh. Itu lebih ke arah side project sih hitungannya. Karena kalau yang kayak film-film kita yang Jiwa, Watford atau yang lama juga kayak Oke. Laga Asmara itu full tim kita semua kerja. Dibanding kayak yang 3 AM ini kita lebih ke arah bagi tim. Jadi kalau misalnya ada project A dan B, tim satu itu ngerjain yang side A, tim B itu yang ngerjain project B ini, side B ini. Jadi kayak 3AM gue sendiri sebenarnya nggak terlalu involve. Karena dia fokus di Laga Asmara waktu itu. Iya, iya. Jadi ya enggak waktu ngerjain Jiwa itu kan Jiwa kan project yang gede ya, hitungannya gede karena skripnya dia lebih panjang gitu. Iya, iya. Terus pemain-pemainnya kita tuh beneran emang pemain-pemain yang kita nggak terlalu kenal awalnya gitu. Bener-bener open. Iya, Itu iya. yang bener-bener open for public. Nah, Sama tadi yang 3 AM itu jarang skripnya ya, lebih sedikit skripnya daripada iya, jadi pada saat itu kan kita masih sama Deno tuh. Iya. DM kan yang direkturnya si Deno. Waktu kita ngerjain apa kayak sejalan dengan ngerjain Jiwa, ya. Deno nge-pitch untuk ngerjain 3AM supaya buat latihan gitu loh. Nah, ternyata ya udah itu jalan, akhirnya jadi ya udah kita rilis duluan. Terus tiba-tiba Watford kita harus ada kolaborasi itu, ya kita akhirnya bikin sebenarnya Watford tuh dadakan. Iya. Itu sebenarnya dadakan. Dadakan, dan nggak ke-plan sama sekali. syutingnya itu juga Cuma 2 hari. cuma 2 hari. Cuma dikasih 2 hari ya maksudnya. Kita cuma dikasih 2 hari, Kerja dari jam 7 pagi, selesai jam 7 malam. jam 8 malahan. 8 malah. 8. Di Satu lokasi berarti ya? Satu lokasi. Satu lokasi. Watford tuh cuma satu lokasi. Nah, itu sebenarnya ngerjain 2 project itu 3AM sama Watford itu pas lagi produksi Jiwa. Jadi pas Jiwa ke pospon daripada kosong kita isi project. Jiwa pospon isi project. Gitu. Akhirnya lama kelamaan kayaknya akhirnya ya ke pospon terus Jiwa, tapi kita masih berusaha untuk ayo kita selesain. Iya, iya. Iya. Dan makanya akhirnya rilisnya Jiwa jadi film keempat kan. Film keempat ya. Iya, keempat. 4 ya. Oh, tapi ya bukan kalian Ada tuntutan. 5 film kan? Tuntutan itu di TikTok, bukan Iya, di tuntutan YouTube. di TikTok vertikal. Oh Berarti, iya. Itu vertikal. tapi itu sebenarnya syutingnya setelah Jiwa. Iya. Jadi gini loh, Jiwa itu syuting setahun. Nah. Editingnya juga Jiwa itu syuting 6 bulan, Ya. editingnya 6 bulan jadi setahun.
Selama itu yang ditingin ternyata ya. Kepospon, Oh iya. kepospon project, kepospon Bukan macem-macem. bukan ke pospon jam-jam sekolah kalian gitu. Termasuk itu. Termasuk itu. Pada saat itu ya kita ya mungkin tuh salahnya di gua kali ya, terlalu banyak ambil side project. Tapi sih emang kalau kalian emang suka sih ya why not? Ya, akhirnya selesai, Iya. selesai juga gitu. Iya, Kita iya. mah yang penting akhirnya jiwa selesai gitu. Pemainnya juga lumayan puas, itu aja sih yang matters buat kita. Mau soal penonton puas atau enggak ya itu kan perspektif masing-masing. Iya, Yang iya. penting kita selesai, oke, pemainnya juga merasa oke ya nggak masalah. Tapi before sebenarnya kalian ini bertiga ini sebenarnya pernah jadi director kan? Pernah. Yonatan pernah nggak sih jadi director? Seringnya di film gitu ya? Iya, John itu lebih seringnya di DOP, director Iya. fotografi yang megang kamera segala macam. Aaron itu emang fokusnya di editing. Kalau John mau coba directing baru satu project ya, Iya. ya belum rilis. Nah, oke, let's talk about the pre-production of ya film-film yang lu buat ya. Pernah nggak sih kalian bikin film-film yang tiba-tiba kalian muncul aja gitu idenya dari hal-hal yang aneh gitu? Kita bisa tanya Bagus itu. Itu boleh sih, yang jawab sih Bagas sih. Gue selama ini pitching juga cuman gitu doang kan. Iya. Ada ide Sebenarnya sih apa kita terus gue jadiin. kita tuh pitching ide-ide tuh banyak kan dari Bagas. Ya. Dan itu pun pitchingnya tuh out of nowhere. Iya. Spontan dan dari hal itu aneh. spontan banget. Kayak oke, kita ngambil satu contoh ya. Ya, What for itu sebenarnya idenya tuh muncul pas lagi di sekolah kan gue waktu itu masih kelas 11. Ada tugas performance task gitu kan. Benar-benar. Tes praktek gitu, lagi sesi diskusi sama gurunya. Ya, gitu, ya. lagi sesi diskusi sama gurunya terus kayak guru gue tuh curhat gitu. Ini nggak enak loh waktu pandemi ini guru-guru ngerasa ke pressure bla 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 segala burdennya. Dari situ lah gue langsung ya udah gue catat, malamnya gue pitching ke teman-teman Egalite bikin what for gitu. Terus yang aneh lagi apa ya? Sebenarnya bukan aneh sih, gue Unik tuh kali ya? gue tuh lebih kalau misalkan gue membuat sebuah cerita, gue tuh Ya. lebih mengangkat cerita yang sebenarnya semua orang pasti ngalamin, cuman nggak pernah dibahas. Kayak misal tuntutan, Iya, kalau iya. lo nonton tuntutan di TikToknya Egalite Production pernah menang di UNJ Film Festival. Promonya oke Promo juga. dikit boleh lah ya. Promonya oke juga. Iya. Di film tuntutan itu sebenarnya ceritanya tuh tentang bagaimana ada orang gitu Iya. yang punya mimpi gede, terus dia hard work, ya. tapi dia nggak mikirin kalau hard worknya itu bisa ngelebihin batas gitu. Jadi kan banyak tuh motivator yang bilang, oh kalau lu mau sukses lu harus kerja keras, lu harus bisa belajar ini itu, harus ngerjain banyak. Gue lebih ngebahas di film ini, kalau lu kerja keras, lu mikir nggak kalau lu bisa capek? Nah itu kan sebenarnya semua orang ngalamin, Iya, cuman benar. nggak pernah dibahas gitu. Yang dibahas kan pasti cuman, oh iya work hard play hard lah, lu kalau mau sukses kerja banyak, tapi nggak pernah ada, jarang orang yang ngebahas kalau lu overwork, lu bisa sakit atau lu bisa capek gitu. Nah, jadi gue lebih ke kalau penulisan lebih ke hal-hal begitu sih. Sama konsepnya dengan what for ya. Itu kan lebih ceritakan kayak saat-saat masa kita masih online, di mana murid-murid tuh banyak yang kalau kita suruh ke kamera lah di misalnya lagi kelas online, itu banyak yang alasan ini itu, dan kita tuh Ya. kayak ngambil perspektif dari gurunya tuh, efeknya tuh gimana sih kalau misalnya kita kayak gini, terus ini tuh bikin guru-guru tuh mengalami kesusahan apa aja gitu loh. Terus mereka frustrasi atau enggak, terus ada apa aja yang mereka alamin selama online ini juga gitu. Jadi ya kita lebih sering kayak 3AM juga sebenarnya konsepnya kurang lebih sama kayak tuntutan gitu. Cuman dia dikemas lebih ke horor ya. Iya, benar. Bagaimana orang yang overwork ya kan kerjain apa-apa overwork sampai lupa tidur ya akhirnya dia malah punya imajinasinya sendiri. Iya. Dia kurang lebih so far kita sih kalau Egalite bikin konsep, bikin pre-production pitching sebuah cerita itu mencoba untuk ngebahas sesuatu yang sebenarnya orang relate tapi jarang dibahas gitu. Nggak mau dibuka gitu loh. Jadi something yang nggak terlalu serius cuman ya itu matters gitu loh. Itu kalau untuk short movie ya. Iya, Kalau iya. untuk bikin short movie Aya kayaknya lebih fokus gitu. Cuman kalau kita tetap ada konten-konten yang lebih Iya. ringannya juga ada kayak plannya apa Jen, kita mau bikin apa tuh yang
komedi itu? Oh, komedi skit malah kayak bakal paling di post di IG, di Reels gitu yang audiens kita bisa enjoy while kayak big project itu lagi on the way gitu. Jadi ada yang masih bisa dinonton dari kita. Iya gitu. Jadi ya gitu lah kurang lebih mencoba untuk ngangkat aja lah cerita-cerita ringannya juga ada, apa yang simple-simple, apalagi kita bertiga kan orangnya receh. Iya. Jadi pasti kalau komedi-komedi gitu bisa, cuman seriusnya juga ada. Tapi emang kalian bener-bener ketika membuat project itu bener-bener no budget. Iya. Wah, iya. Iya. Bang. Kalau sekarang sih kita developing ya, hitungannya budget kita tuh developing, bukan yang bener-bener kayak low budget cuma pakai HP atau satu tripod, enggak. Cuman sorry sampai doang. Nggak pakai kamera yang enggak dulu gitu. Oh, iya. Maksudnya kita enggak selebay itu low budgetnya. Kalau ngomongin soal budget ya emang kita tuh budgetnya develop. Maksudnya kalau bisa dilihat dari project ke project, mana yang awalnya cuman handheld kamera terus tiba-tiba udah punya gimbal, udah punya alat apa gitu. Tapi kalau bisa dibilang kalau dibandingkan dengan produksi film pendek yang lebih profesional lagi ya kita masih kalah jauh. Iya. Kita masih pakai DSLR, ya kan. Makan masih makan masing-masing. Ada yang dibayar? Tidak. Karena kan Brian pasti Jojo ini aneh banget dia bilangnya. Apa? Jonathan juga. Yang ngomong sendiri aja saya. Karena setahu kita pasti udah tahu equipment itu mahal. Ini aja lagi kita setup ini udah mahal nih depan aku. Iya. Di mata kita yang Jo pakai ini mahal banget ya semua. Jadi kayak ya. Iya sih kalau gue anggap Berarti itu kantong kita sakit gitu ya. Iya. Tapi bagi kita sih equipment budget doesn't matter selama passionnya ada pasti jadi. Iya. Bener. Iya, gua mah gitu. Alat doesn't matter, yang penting passion, hatinya ada, otaknya jalan. Alat apapun bisa bagus kok. Bener. Iya. Even Nggak terbatas. walaupun ya misalnya audionya kenapa atau videonya kesek-kesek gitu, tapi yang penting lu ngerjainnya seneng pakai hati, it doesn't matter. Iya. Bagi gue sih gitu ya. Tapi ya perlahan-lahan, karena apalagi kita emang mau fokus di film, ya perlahan-lahan mau nggak mau kita harus develop, harus paling nggak mempelajari kan alat-alatnya, karena once nanti kita masuk industri kan pasti harus kenal sama alat-alat itu. Iya. Nah, sekarang udah mulai develop ya. Sekarang Egalite seragam, Iya. pakai ID. ID kita nggak bawa hari ini. Aduh. Terus kamera juga ya udah lumayan develop. Lensa kan kita udah jalan hampir 4 tahun ini ya. Iya. Udah punya gimbal. siapa tahu 2025 gitu kan ada yang pegang Red Dragon kamera. Wah, amin. Red Dragon cuy, Ari Red. Itu jual ginjal Eren dulu 2 biji. Maaf nih, kayaknya jual ginjal gue tuh baru dapet bodinya tuh. Baru bodinya doang. Lensanya belum ribnya ya kan. Nanti Belum satu stabilize. ginjal tuh satu lensa tuh. Satu ginjal jual dulu baru dapet. Cuma ya nothing is impossible. Nothing is possible. Oke, let's go with your pre-production, post-production. Tapi yang gue pengen tanyain itu, yang paling rumit di sini itu ketika kalian kalian mikirin ide dulu atau pas setelah filmnya dijadikan? Yang paling ribet selalu pasti post production ya. Iya. Iya. Kalau misalkan sebenarnya semuanya ribet. Semuanya ada ribet ya. Ada porsinya, ada porsinya masing-masing. komplikasi setiap. Cuman memang gue sadar, lama temenan sama Eren juga, lama diskusi sama Eren, memang di stage post production itu, saat tahap editing segala macam itu memang memerlukan mungkin kerja otak 2 kali. Karena kita diberikan bahan, ada skrip, ada footage-nya, ada permainan aktornya, gimana caranya itu kita gabungin lagi. Jadi karena sebenarnya editing itu kayak nulis ulang gitu nggak sih? Kayak nulis ulang, cuman kalau mau lebih cocok dia lebih kayak nyatuin puzzle sih. Iya. Jadi kalau kita lihat kan pas kita pre-production, wah mungkin sesuai skrip bagus. Dilihat dari scene klip-klipnya itu, scene 1, scene 2, oh ini bagus, mungkin jadi 1 bahkan bagus. Tapi begitu kita masuk ke tahap editing ini, itu kita pas lihat footage-nya lagi, kok ada kemungkinan bakal ada komplikasi, kayak ada mistake sedikit, mungkin dialognya berubah dari sisi aktornya,
Apa yang biasanya bocor ya guys? Gini ya. Itu kita bocorin sedikit ya, kita kasih tahu ke penontonnya apa Jokstapot ke penonton Jokstapot kita kasih tahu ya, Egalite Production tiada hari tanpa alat bocor masuk frame. Jangankan alat, Kalau orangnya belum masuk. sadar, coba cek aja yuk. Coba cek film-film kita, kalau nemuin adalah tripod segala macam. Karena emang ya kalau kita ngomongin soal syuting ya itu juga stressful sih. Iya. Walaupun itu fun tapi itu emang ya semua kru film juga bullshit lah bilang bikin film tuh seneng banget. Enggak, Iya. pasti ada momen stressfulnya tuh pasti ada. Tapi sekarang film-film gede juga ada banyak kayak di point out gitu, ada mistake ini, Iya, banyak kok, ada banyak. kru juga kelihatan pernah gitu. Jadi Iya banyak. makanya balik lagi ke pertanyaannya, kalau ngomongin mana yang paling berat, sebenarnya mereka sama masing-masing ada porsinya. Iya, Apalagi kalau kayak misal di penulisan gitu, waktu awal gue nulis tuh gue pasti mempertimbangkan apakah ini bisa diterima sama penonton atau enggak, apakah gue seneng sama ceritanya atau enggak gitu kan. Apakah ini dialog-dialognya persis sesuai dengan ceritanya atau enggak. Terus waktu kita syuting lebih ke apakah emang ini ambience dari skripnya itu udah masuk, apakah pemainnya udah oke. Nah pas di editing dua burden yang ada di syuting sama di penulisan masuk lagi di editing. Iya, sebenarnya tuh editing kan kayak gue yang gue bilang ini kan kayak puzzle ya, puzzle. jatuhin puzzle. Iya. Tapi dalam satu sisi kita untuk menyampaikan emosi dari setiap dialog, terus mendapatkan ambience yang kita inginkan untuk tema dari filmnya sendiri tuh bisa menyebabkan kalau misalnya kita ambil dari satu scene Iya, terus nggak sesuai sama ambience, itu bisa aja kita menyebabkan yang dimana tuh ada situasi kita harus ngerombak ulang, terus mungkin nge-reshoot satu scene, dua scene, itu supaya bisa kita nyatuin agar bisa kita sampaikan ke audiensnya itu, ambience-nya dapet, terus emotion dari aktor-aktornya ini dapat gitu loh. Jadi bebannya itu cukup besar lah bisa gue bilang, karena ya kita harus mikir ulang segala hal, semacam hal, mulai dari warna, terus dialog, terus dari point of view-nya dari mana, semacam gitu lah. Ya, biasanya kalau di produksi itu juga sama ngebantu editor ya, karena setahu kita ya emang harus yang Aaron bilang itu kayak apa, Kita juga harus komunikasi, karena biasanya di role aku juga Sebagai DOP. sebagai kameramen atau direktur DOP, aku harus buat kerja lebih gampang karena banyak orang yang kayak bilang, John kita nggak usah pakai dulu kayak sebelum itu, John kita nggak usah pakai ini, tinggal diedit aja. Sebenarnya Iya. orang ada mistake di situ. Ini loh. Kalimat Ini- tinggal diedit itu adalah kalimat dajjal ya gue bilang. Ini untuk para terus untuk para listeners dan viewers ya. Untuk kalian yang suka bilang, tolong dong editin, tapi kalau minta dibayar, bilangnya kok bayar? Karena tinggal edit satu-satu jadi ya. Tolong dipikirin lagi, gue punya shortlist, harus dilihat-lihat lagi, satuin di sini situ. Gue kesusahan, gue yang pusing minum Panadol 1 tablet. Itu tadi part Aaron mukanya di zoom gitu. Langsung di talk semuanya. Nggak, karena gini, menanggapi apa yang Aaron bilang ya, sebenarnya emang bener. Apa kan kita itu kenapa sebelum kita syuting itu selalu ada yang namanya pre-production meeting, PPM itu kan. Kita dalam waktu kita syuting itu setiap kru, bahkan pemainnya itu harus punya satu visi yang sama. Benar. Otaknya tuh harus sama. Oke, tujuan kita bikin project ini seperti ini. Setiap scene-nya itu punya tujuan seperti apa. Makanya disiapin shortlist, disiapin mood board mungkin. Cuman ya balik lagi karena kita masih belajar gitu ya. Ya Jadi pasti banyak ada yang lah di tengah-tengah kekurangan, di tengah-tengah. Oh, kayaknya lebih bagus ini deh. Walaupun ini lu udah planning nih, udah bikin shortlist, udah bikin photo board segala macam, tapi pas lu masuk ke lokasi, oh kayaknya lebih enak gini deh. Jadi ya balik lagi. Ya pada akhirnya itu storyboard, moodboard segala itu semacam kayak guide template awal, di mana akhir-akhirnya kita ada changes yang secara spontan aja sih. Nggak, jadi itu yang sebenarnya gue senang dari film ini ya, dari dunia film, dunia syuting ini, karena walaupun lu udah nyiapin semua nih guideline segala macam, cuman lu tuh nggak keikat lah dengan kitab lu itu. Lu masih diberikan kebebasan untuk mengekspresikan, apalagi lu kerjanya masih sama teman-teman gitu kan, masih bisa brainstorming segala macam gitu. Itu enaknya di Egalite. Iya. Makanya ikut Egalite. Gue promo mulu.
Iya. Cuman gue masih kepikiran kayak pernah gak sih kalian lagi pas fase editing tiba-tiba lupa satu scene? Ah, sering. Enggak sering. Enggak. Pernah. Bukan sering. Bukan sering lagi sih, kayaknya sih selalu deh setiap film tuh ada deh satu scene gitu. Lu yang jangan kelihatan. ngejelekin nama kita dong. Pernah doang. Maksudnya setiap kali kita habis syuting gitu kayak, aduh John kita seharusnya ada shot ini gitu loh. Tambahan Iya. gitu yang bisa ditajemin kita. Iya. Balik lagi karena walaupun ini fun tapi pasti orang-orang ngerasa stressful. Ditambah lagi ya waktu itu kan kita syuting masih pandemi, jadwal sangat ketat gitu kan. Jadwal sangat ketat. Jadi pasti ada aja gitu yang kayak ini harusnya kalau misalnya kita take begini lebih bagus nih. Kita kurang begini nih, kurang begitu kan. Iya. Masih belajar juga kan? Selalu revisi setiap hari gitu langsung. Selalu pasti ada revisi aja gitu tiap hari. Gitu. Oke. Nah, gue pernah lihat Bagas, Aaron sering jadi main belakang, bukan pemain utama ya. Tapi gue jarang lihat Jonathan Main jadi itu. Ada di shot gitu. Kasih tau lah kenapa. Bentar. Lu udah nonton 3AM? Gue udah nonton. Udah nonton 3AM belum lu? Itu yang maskernya hitam Jonathan. Tebak siapa? Jonathan. Karena ada di kredit ya. BTW Makanya nonton sampai kredit. anehnya itu Jonathan ada 2. Iya. Jonathan ada 2. Kalau misalkan lu nanya John pernah main apa enggak, di 3AM itu yang main jadi masman itu John sama Andrew, Jonathan Andrew. Iya, gitu, jadi dua orang. sebenarnya walaupun dua-duanya Jonathan gitu yang main. Dia pernah main sebenarnya. Ya, gue kira kayak dia tuh kayak ngomong atau gimana. Oh, Itu iya. kan gue gak pernah. Oh, lihat. yang berdialog. Kayak muka dia nampang gitu, bukan tertutup dia- gitu. dia- Kalian mau ngelihat John acting? Komen di bawah ya. Aduh. 1000 like John acting. Iya. Subscribe Jonathan acting nih. Lama. Kalau subscribe Jonathan acting. Iya. Tapi untuk Aaron, lu pernah gak sih kayak gue karena teknologi makin ke depan tuh, gue pernah ngedit film di CapCut ya, bukan film kayak ngedit video di CapCut. Video. CapCut. Lu pernah nggak pakai CapCut? Waduh, mohon maaf nih. CapCut itu di dunia editor tuh haram ya. Tapi tidak bisa dipungkiri. Tapi ya, kalau kita lagi dikejar get time, let's say 1 jam sebelum itu kita masih belum kelar sama subtitle nih misalnya di video. Iya. Disitulah kita pakai CapCut. Jalur haram dikit nggak apa-apa lah ya. tapi sebenarnya CapCut itu bukan aku bilang not fully useful gitu. Ada yang bahan-bahan yang useful gitu. Yeah. Especially kayak TikTok edit kecil gitu Untuk kayak bisa TikTok itu pakai bagus. CapCut sebenarnya. Makanya- Ada yang useful dari situ sebenarnya. Makanya tidak dapat dipungkiri ya CapCut bisa aja. Ya karena perkembangan teknologi sekarang kita bisa mengkelompokkan kalau kita mau ngedit yang seperti apa ada software ini, kalau ngedit yang seperti apa ada software ini, ada grupnya masing-masing. Itu game yang di Eagle itu kita post itu yang kalian tebak-tebak. Ya, itu pakai fully CapCut. CapCut itu sebenarnya. Iya. Karena itu kan hitungannya video-video shorts yang pendek, jadi nggak Video perlu ringan. editing yang berat-berat banget lah ya. Iya. Intinya tiap software ada porsiannya. Iya. Tapi baik lagi it depends on kayak what do you need gitu sebenarnya. Tapi gue soalnya gue pernah nyoba AI-nya CapCut itu kan buat subtitle. Wah, gila Oh sih. iya, itu bagus. Itu bagus sih. Surprisingly good. Untuk juga. orang yang Aaron full kepepet, senyum. untuk orang yang kepepet deadline untuk subtitle, boleh tuh dicoba CapCut. Iya. Makasih CapCut, ayo. Makasih. Sebenarnya terima kasih. Males dibikin subtitle-nya nggak sih akhir-akhir? Da Vinci Ini abis ini Resolve mau sama pakai subtitle nggak? Pakai CapCut aja. Sebutnya merek terus gitu kan. Sebutnya tuh merek. boleh kali ya Da Vinci nambahin edition gitu ya. Aduh. Pakai DaVinci. Da Vinci. Iya. Kita Aaron pakai DaVinci. DaVinci. Resolve. Iya DaVinci Resolve. Resolve. Kan dia kan fokusnya soal di color grading segala macam. Iya, kalau grading DaVinci itu emang bagus sebenarnya. Paling Udah, bagus paling di situ. top sih. Heeh. Sama kemarin gue kepikiran kayak how a poster film itu pengaruh banget bagi sebuah film gitu. Kayak misalnya untuk film horor gitu, itu kalau ngedesain poster itu harus kayak serem gitu, bukan Iya, dan itu psikologi sih itu. Iya. Kalau ngomongin soal poster film lebih ke psikologi. Makanya poster-poster film kita tuh itu yang bikin kebanyakan Handi ya. Handi teman kita di Bekasi. Iya. Dia tuh kalau bikin poster yang gue senang dari dia adalah dia tuh sevisi lah sama gue. Kalau misalkan gue ngomongnya sebuah psikologi apa, dia tuh nggak pernah ikut syuting, nggak pernah ikut meetingnya, nggak pernah tahu filmnya tentang apa. Dia baru tahu filmnya tuh baru setelah rilis.
Tapi somehow gue cuma ngasih skripnya nih loh, filmnya kayak gini. Dia tuh bisa bikin poster sesuai dengan itunya lagi. Karena ya yang kita fokusin di poster, kalau misalnya poster film ya, yang penting tuh menggambarkan nih film kayak apa. Tapi dari poster-poster kita itu posternya itu mulai dari fotonya harus di-catch bagus untuk dapat poster bisa desain gitu. Kalau foto lo nggak bagus, desainnya juga bakal lebih sampah sebenarnya. Ya kan? Ya, aku udah kasih tahu gitu, fotonya bagus, tiba-tiba bagus pernah ngedit tuh apa ya waktu itu Poster What For itu satu-satunya poster yang gue bikin. Iya. Karena waktu itu dadakan kan, kita butuh iya. cepat. Handi waktu itu lagi nggak bisa diganggu, dan thankfully karena foto-foto waktu kita foto buat poster itu sesuai dengan apa yang ada di otak gue, sesuai dengan ekspektasi gue bisa bikin tiba-tiba, kok bagus. Padahal gue nggak bisa bikin, gue nggak bisa ngedesain. Iya. Padahal dasarnya emang key-nya itu dari fotonya, dia desainnya pop up, stand out. Iya. Jadi ya saling melengkapi. Ya masa lucu sih tiba-tiba filmnya horor tapi yang di poster film Lucu. kayak kelihatan lucu Komedi, banget gitu. iya. Tapi ya Jangan buat surprise kali ya. bisa, cuman nggak, kadang balik lagi kalau bikin poster itu harus ngerti marketing juga ya. Iya. Ya kan, karena kalau posternya kayak ada kan banyak film-film yang posternya bagus, taunya dalamnya biasa aja gitu. Banyak. Kalau ngomongin poster, undang Handi aja deh, gue nggak terlalu ngerti. Sulit. Nah, tadi kepikiran apa ya? Kalian udah pernah coba film horor, romance, drama? Horor yang full horor kayaknya belum deh. Iya. Belum. Masih ya horor suspense aja. Ya, thriller gitu. Thriller, Iya. oke, pernah. Romance, Iya. But what thing that apa sih yang lu pengen coba di Genre apa? Iya. Masing-masing kita kali ya. Lo pengen nyoba genre apa? Jujur gue belum tahu sih. Aduh. Bukannya pernah nyebut pengen itu sci-fi? Yang kamu pengen coba? Iya, yang you sendiri. Sebenarnya sih lebih ke arah yang genre misteri ya, karena Misteri. kalau misteri itu Iya. ngomongin kita bikin audiens kita tuh lebih ke arah mikir apa yang akan terjadi berikutnya. Dan itu menurut gua menarik karena kita bisa mainin filmnya itu dengan cara kita bisa ngasih jalur A, B, C, dan kita bisa bikin audiens kita mikir kita bakal ambil jalur A, B atau C, atau kita bisa nunjukin jalur A ini ngapain, jalur B ini ngapain, dan jalur C ini ngapain. Dan itu menurut gua konsep yang cukup menarik, dan kita juga bisa expand ide itu bisa dengan cara ngambil genre psikologi juga. Iya benar. Kalau apa? Aku mah yang aku mau apa? Ayo tahu nih. Ayo, sebut. Kamu pikir apa? Zombie ya? Bukan. Oh, bukan ya? Zombie itu maksudnya zombie itu sebenarnya kayak dream project aku paling bakal ada, tapi susah banget yang pasti. Iya, butuh banyak orang kan zombinya gitu. Sekarang tapi yang mau diekspor, yang sekarang yang pasti yang kayak bisa di approach itu aku maunya ke action comedy. Action comedy. Karena kayak film kayak apa ya? Jackie Murder Chan. mystery itu Murder dia mystery. nanti. Jackie Chan kebanyakan Jackie sih. Chan. Iya, Jackie Chan kayak kalau full action tuh Extraction aja suka Extraction, banget. Iya, iya. direkturnya Avengers aja. Tapi emang bisa ke Avengers bisa buat kayak lebih simple lagi kayak apa plotnya apa simple gitu kayak motivasi aku untuk kayak do action comedy kayak choreography fighting juga tuh I suka choreography fightingnya. Iya kayak lama-lama bisa kayak I can do that gitu bisa. Kayak lama-lama bisa gitu. Kalau gue sih sebenarnya kalau ngomongin soal kecintaan genre sebenarnya gue tuh bener-bener senang banget sama genre drama romance ya. Ya mohon maaf nih kehidupan romansa saya kan tidak baik. Jadinya saya bikin cerita saja. Cuman kalau yang sekarang lagi tertarik tuh gue lagi interested banget pengen bikin mockumenter sebenarnya. Mockumenter. Apa? Itu Jadi, juga sebenarnya menarik. Kasih tau lah bedanya apa kalau boleh. Bedanya kalau dokumenter itu kan ya kita mengekspor sesuatu, menceritakan suatu hal gitu kan, terus kita Jadi lebih ke arah yang full real life, full real life interview, melihat dan melihat benda-bendanya keadaannya atau segala keadaan. macam, dan pasti minim lah, fiksinya tuh minim. Nah kalau mau komentar ini dia tuh cerita fiktif. Dia itu punya storytelling terhadap suatu kejadian, cuma dikemasnya sebagai sebuah dokumenter, sebagai sebuah kayak video amatur gitu. Kayak lu nonton Keramat nggak?
Belum. Keramat 1, Keramat 2 atau Paranormal Activity tahu? Paranormal Nah, Activity. itu contoh-contoh dokumenter. Itu Jadi kan style jadi lebih ke arah bukan yang professionally shot gitu. Jadi benar-benar kayak seakan-akan kita ngevlog pakai kamera handheld gitu. Dan juga ngambil kayak missing searching itu kurang lebih dia Itu, ya itulah ya. menceritakan tentang ya itu storytelling sebenarnya, cuman dikemasnya sebagai sebuah film yang kayak bukan film gitulah, kayak amateur video gitu. Sama kalau ya mau komentar sama genre, gue masih mau explore thriller sih. Iya. Karena itu rumit ya, apalagi kayak yang tadi Aaron bilang ngomongin soal psikologis gitu. 911 juga termasuk. 911 Iya, termasuk juga. termasuk ya hitungannya ya kayak dia sebenarnya fiksi, dia hitungannya ya misteri, crime. Iya. Cuman ada beberapa episodenya yang emang mau komentar. Iya. Itu yang menarik sih. So one thing that I would like to ask is sebenarnya kalian kalau mau nyari ide tuh dari mana aja sih? WC. Kenapa? Tadi nanya apa? Nyari ide dari mana? Oh, WC. Sebenarnya WC. Sebenarnya lagi mandi gitu. Iya. Jadi keluar semua Jujur nih. ya, kalau kita dari WC itu semua apa yang kita bisa lakukan di situ tuh banyak banget, termasuk memikirkan film, mikirin hidup sendiri. Sebenarnya mainly-nya ya ide-ide itu ya balik lagi, ide-ide itu bisa muncul dari mana aja. Iya. Terutama kayak yang tadi gue bilang di awal, kita tuh mencari cerita yang sebenarnya orang relate tapi jarang dibahas. Jadi hal-hal simpel kayak sesimpel misalkan lo ngelihat teman lo lagi pacaran tiba-tiba marah-marah terus ketampar, oh itu muncul tuh ide. Dan sebagian dari itu sih kontribusinya bisa karena kita nonton banyak film ya. Nah, Iya. Satu. referensi nonton film, Referensinya banyak. researching itu beneran penting sih. Iya. Dari situ biasanya kadang kayak kita misalkan nonton film, oh ini bagus nih ceritanya, coba deh kita bikin tapi versi kita seperti apa ya. Iya. Lebih ke situ sih. Jadi kayak kita ngambil referensi dari sini situ, cuman with our own twist gitu. Itu sih kurang lebih kalau cerita. Soalnya gue bilang kalau di WC itu lebih kayak orang tuh resting. Iya. Iya, Tapi resting. kita kalau di WC kerja, Pak. Karena lu gini loh. Kenapa ya? Oke, ini mungkin agak aneh ya topiknya ya. Mohon maaf nih, bukannya merusak citra Egality Production. Tapi saat lu duduk di WC, lu kan merasa tenang sendiri. Otak lu bisa mendengar suara lu sendiri gitu loh. Kayak oh ya tadi itu ada begini. Ini kalau kita bikin begini gimana enak. Selesai lu kelar bersihin, turun gitu ya. flash keluar, nyatet langsung keluar semua tuh. Iya. Jadi nggak tahu emang tempat sakral sih ya. Iya. Kalau nggak WC apa? Alam gitu ya. Alam bisa pas relaxing atau ya di mobil kita bosan. Di mobil lagi diem. Apalagi di mobil Bagas sama Aaron nih. John kita gini yuk, semua pitching kaku langsung kita Ya, pulang. pokoknya kita bertiga kalau lagi di mobil lah, lagi jalan dari sini ke situ. John, ide gini bagus sekali. Tau nggak, waktu kemarin juga nih, gua sama John kan berdua di mobil. Terus jadi begini, Tiba-tiba mulai scripting. mulai script nih, dia keluarin HP. Kayaknya ini bagus nih Iya, ide ya, gini. script ini itu. Iya. Mulai dia bikin skit, 1, 2, ini. Nanti Terus aku kita tungguin ngomongin pitching nih. ke Bagas ya. Oh belum ya? Aduh. Udah ada Google Docs ya tapi. Karena ya itu sebenarnya ini sekalian mau mematahkan ada kan stereotip yang bilang anak seni kalau misalkan nyari ide tuh harus ngapain harus ada yang bilang harus ngerokok lah, harus jangan minum salah. lah, segala macam. Enggak, ide itu datang dari mana aja, tergantung lu nya peka atau enggak atau bagaimana lu memprosesnya. Nih, fun fact aja, kecelakaan aja bisa jadi ini loh, bagian dari filmmaking. Nah, itu. Kita waktu itu, kita lagi di Jogja nih ya. Iya. Lagi sama filmmaker lain. Nah, itu ada satu kejadian di mana mobil kita tuh sempet kepleset. Seret gitu. Di mana orang-orang tuh banyak kan bilang, "Waduh, untung nggak kecelakaan." Kita bilang ya, ulang. Sound effect. Bagus. Rekam dulu. Aku nggak pernah di situ, tapi kalau aku di situ gue juga Ikutan. Ulang. Jadi sebenarnya ide itu datang dari mana? Ya, jadi hal yang gratis di film itu sebenarnya mulai dari ide ya. Ide. Betul. Oh, pinter. Gitu. Oke. Nah, udah hampir sejam guys. Kan dibilang ngundang Egality itu pasti panjang. Bisa ini kayaknya 2 jam nih. Iya, kalau kita lanjut ngopi dulu gitu bisa lama kita. Kalian komen kalau kalian masih lagi nonton sekarang gitu. Udah bosan. Mau part 2 boleh lah ya, komen-komen. Iya. Nah,
karena udah mau sejam, gue sih masih mau lanjut lagi. Santai. Kosong hari ini. Gas order GoFood dong. Puasa. Gimana? Nah, saat kalian bikin proses kalian membuat film itu, kan kalian pakai mood board. Ya, Iya. planning segala Nah, macam. pas kalian bikin alur cerita itu, kalian bikin apa tuh namanya tuh scoreboard atau Storyboard. Storyboard. Iya, storyboard bikin. lebih ribet storyboard atau script? Ya, script. Ya, gitu. Ya, lebih pakai yang mana? Dua-duanya. Saling membantu. Tapi sih. kalau disuruh pilih pakai yang mana sih, lebih ke arah skrip sih. Iya. Iya. Kita lebih sering pakai script Karena karena storyboard itu sebagai guideline main idea secara general tuh setiap scene bakalan kayak gimana. Iya. Hanya sekedar template canvas doang sih kan. balik lagi kita guidelines punya tapi tidak menutup kemungkinan untuk ada eksplorasi yang lebih lagi. Itu kayak cuman memberi general idea gitu. Yoi. Mungkin gara-gara storyboard tuh cuman hanya sebatas buat iklan atau Enggak sih, enggak lah. Kalau storyboard dipakai apa aja bisa sebenarnya Iya, untuk balik lagi video itu apapun. bukan spesifik. Preferensi masing-masing lah. Iya, tapi Kalau- emang ada banyak kasus gak ada yang bisa nggak usah pakai Iya. storyboard gitu. Tapi depending on the project gitu. Tergantung Tergantung projectnya, projectnya. tergantung orangnya gimana. Kalau kita sih lebih seneng ya siapin aja, cuman tidak menutup kreativitas. Ya, dan kembali lagi setiap orang tuh prosesnya juga berbeda-beda. Ada yang kadang storyboard dulu. Kalau kita yang buat storyboard, kita cuma buat stickman gitu. Iya, karena kita nggak ada yang bisa. Ini jujur ya, Egalite Production krunya ini nggak ada yang bisa gambar kecuali satu, Gladys Natania. Iya. Art Kalau director waktu gitu. itu mau ada Gladys, si Bagas itu draw stickman itu bilang, Iya. ini apaan? Ini meja gitu. Kira kita nggak ada yang- ini. Oh nggak ada itu. yang- Gimana? Iya, jadi ya tidak menutup kemungkinan. Cuma tetap perlu ya, storyboard tuh tetap perlu. kalian boleh bahas musikal drama nggak sih? Bol, Teater musikal. itu beda project sih. Cuman itu kan perhitungan project Itu nggak, itu project sekolah. Cuman Egalite emang support. Iya, Lu mau bahas apanya? Cuma nggak takutnya kalau kita bahas Oh, promo ya. promosi. Promo dari Maksudnya kita. asal nggak pecah itu. Kita nggak usah sebut nama, sekolahnya. Iya, jangan nama. Bilang aja. Bilang aja kita ada collaborate untuk bikin teater musikal gitu, nggak apa-apa. Atau aktivitas musikal. Apa? Nggak, Apanya? ada Enggak. kolaborasi. Ya kolaborasi boleh. Kan bahas kolaborasinya gini, mau promo kolaborasi juga. Secara general maksudnya. Nih secara general aja. Oke, gue mau bahas ini karena udah mau akhir-akhir nih soalnya durasi. durasi. Gue disuruh perpanjangin waktu. Nah, kalian ada proyek apa sih? Nextnya. Ya nextnya. Kan Oke. kalian udah bikin next film, apa musik video. Oke. Bolehkah aku berbicara? Silakan. Jadi Silakan. Egalite Production ini di 2023 kita tuh punya bukan punya moto ya, punya misi untuk expand. Expand untuk kayak yang tadi gue bilang awal, kita mencari penerus, kita juga pengen ngebesarin community inilah. Yeah. Dari why kita tahun ini fokus selain bikin film juga, insya Allah nanti ada beberapa film yang mau produksi. Ya. Kita juga fokus dalam kolaborasi. Ya. Kita sekarang ini lagi collab sama ada satu institusi, satu sekolah, kita kolaborasi untuk nge-support drama musikal mereka yang kebetulan sutradaranya gue juga. Ya. Tapi itu beda lah, bisa dibahas nanti. Kita juga sekarang ada kolaborasi sama John punya bisnis foto. Snaps for You itu kita collaborate sama Egalite Production ya. Ya. Walaupun sama-sama satu house gitu, cuman kita collab, jadi maksudnya apa yang kita Satu bikin, misalkan kita bikin branding film, lain. foto-fotonya semua akan jadi kontennya dia, terus ya dia akan support untuk setiap Egalite butuh foto-foto segala macam. Sama kita juga collaborate sama grup dance. Nggak nge-expect kan sebuah production house film kolaborasi sama grup dance. Tapi emang gitu, Bagas waktu itu pernah ketemu grupnya gitu tiba-tiba out of context kok jadi Jadi collab. Kita sebenarnya juga shock gitu kok tiba-tiba kerja sama mereka kayak gitu. Iya, karena gini, kalau misalkan kalian lihat juga yang video jagoan itu ya, musik Iya, video. Sebenarnya memproduksi sebuah musik video itu hal yang apa ya, unik dan seru sebenarnya bikinnya. Makanya
kebetulan ketemu sama satu grup dance ini yang baru merintis juga. Ya. Ya gue maulah support di audiovisual mereka, konten-konten mereka, terutama show panggung mereka. Nah, kaget lagi kan Egalite Production megang panggung, gimana gitu. Jadi ya itu, jadi nih ada jaketnya nih, Sapphire ya. Belakangnya mana ya? Belakangnya ya. Belakangnya tulisan manajer Pak. Komen nomornya berapa di belakang? Iya, jadi kita ada kolaborasi sama grup dance namanya Sapphire. Itu nanti Egalite Production tuh fokus di teknisnya mereka lah. Videonya, bikin video profilnya. Kalian bisa cek kok. Kita udah sempat promosi promoin page Instagram mereka, bisa dicek its.sapphire, its.sapphire. Kedepannya kita akan banyak bantu bikin video cover dance mereka sama performance mereka setiap kali mereka manggung, itu semua krunya dari kru Egalite Production. Sama ya yang paling dekat ini nanti kita ada kita ngebantu di teater musikal juga, nanti itu bisa gua announce di page gua sendiri lah. Itu sih kurang lebih kolaborasi aja. Ngomong tentang expand nih, boleh kali ya kalau ada yang interested sama video editing boleh jadi Nah, penerus gua nih. itu kita lagi nyari editor nih Maaf ya, saya sebenarnya. lagi susah nyari banget ya emang. Kita lagi susah nyari editor sebenarnya sekarang, karena kan itu tadi project kita makin banyak gitu kan. Aaron nggak bisa handle sendiri. Akhirnya pada akhirnya ya John sama gue belajar juga editing dikit-dikit untuk membantu. Cuman tiba-tiba kok nggak cuma syuting, gue coba jadi scripting. iya makanya. Iya, Apa title kreditmu panjang nanti. Iya kan? Iya kan? Jadi kan selama ini kan kalau project kan yang namanya 6 apa 7 kan gue doang kan, nanti John juga banyak. Gitu. Jadi ya kita lagi nyari video editor juga. Ya. Jadi tahun ini fokus 2023 Egalite Production, kita collab sama Expand. Nah, Ayo boleh dem. Ayo boleh. dari mana nih? Dari kemana nih? Egalite Production lah. Egalite Production Bagas Tama 305. Pokoknya ya kita beratin bebannya Jo di sini ya nanti ya. Sampai di sini. Saya udah tahu, gue langsung masukin Semua save. Udah Instagram. Oke, that's it for this episode. My Thank name you. is Thank you, Jonathan Wijaya. Hah? Nama gue Jonathan Wijaya. Nama gue Pradipta Bagastama. Nama gue Jonathan Manasida. Nama gue Aaron Nugroho. And we will see you in the next episode. Dadah. Bye. See ya. Dadah. Jokes to Pod. Insights from aspiring people.